Ada orang di kita sampai takut ya mau pergi keluar kota gara-gara dengar nubuatannya Tony Daud. Nggak usah takut, pergilah dengan damai sejahtera. Gitu ya, sampai ada orang sampai takut ya kan dengar, sampai mau pergi kemana-mana takut karena dengar nubuatan Tony Daud. Saya bilang kalau kita percaya Tuhan Yesus, ya nanti kita dijaga sama Tuhan. Kalau ada seorang nabi, kalau ada seorang hamba Tuhan, katanya dipakai Tuhan, tapi masih suka ngelaporin polisi pencemaran nama baik, ya itu dia bukan hamba Tuhan. Ya, kemungkinan besar dia sedang Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, kalau ada seorang hamba Tuhan yang nggak terima dikit-dikit pencemaran nama baik lapor polisi, ya ada hamba Tuhan yang laporin gereja lain ke polisi hanya gara-gara dia mau saingan sama dia, ya kan, dilaporin polisi, mungkin dicari caranya buat lapor polisi. Hamba-hamba Tuhan saling melaporkan hamba Tuhan lain ke polisi, ya itu walaupun dia seakan-akan menunjukkan mujizat dan tanda ajaib, itu adalah palsu. Kalau ada seorang pendeta ya lalu melaporkan ya orang lain karena pencemaran nama baiknya dia, kemungkinan dia tidak masuk surga loh. Kemungkinan. Artinya tidak ada pengampunan di hatinya orang ini walaupun mulutnya ngomongnya mengampuni. Kalau ada seorang pendeta ngelaporin adiknya sendiri ke polisi dan mau memenjarakan adiknya sendiri, kemungkinan pendeta ini tidak masuk surga loh. Firman Tuhan selalu baru ya bagi orang-orang yang selalu setia dengan firman yang original ya. Suara-suara Tuhan yang original, rema itu yang original, bukan rema dari yang lain, ya, bukan hasil dari ilusi, tapi benar-benar rema dari firman Tuhan yang tertulis. Kalau Anda tidak setia kepada yang tertulis, maka nanti remanya salah, ya, akhirnya ngarang-ngarang sendiri. Luar biasa, ini ada ini Pak Nardo makin keras ya Pak di belakangnya ya Pak, luar biasa ya perjuangan ya Pak. Dulu sepi-sepi aja ya Pak rasanya, tapi ini makin lama makin keras. Heran juga. Nah, mungkin sudah tahu kali Pak Nardo ini suka membaca firman, jadinya dikerasin sekarang. Itu namanya prasangka ya, nggak boleh. Ya, pokoknya makin keras ya, di mana-mana mereka itu memang merajalela. Ya, oke. Firman Tuhan itu ya zaman para nabi itu sangat sakral ya. Kalau nabi sampai mengucapkan firman Tuhan itu kalau salah bisa dibunuh. Tetapi di zamannya Raja Ahab ini para nabi itu banyak sekali yang suka bernubuat palsu ya. Hobi bernubuat palsu. Apa bedanya dengan zaman sekarang? Zamannya Raja Ahab orang-orang akan cerita yang baik-baik semua. Nubuatan yang baik-baik yang menyenangkan hatinya raja supaya raja itu senang. Nanti kalau salah, tinggal jawab, oh itu karena ini, karena itu mah gampang, alasannya banyak kalau bikin, ya kan? Nubuatan itu kalau salah itu jawabannya gampang banyak, ya. Mengkoreksinya itu banyak, oh karena ini, karena itu. Tapi, ya kalau ada orang mengatakan kebenaran, wah itu bahaya itu. Nggak boleh beda, pokoknya suaranya sama yang mereka katakan, supaya nubuatannya confirm. Kalau salah cari alasan sama-sama. Ya. Nah, zaman sekarang nubuatannya beda. Yang jelek-jelek malah sekarang ya. Kalau dulu itu banyak bagus-bagus supaya raja senang, sekarang nubuatannya jelek-jelek supaya jemaat senang. Karena jemaat itu lebih senang dengar nubuatan yang jelek. Naga merah yang masuk ke rumah-rumah. Naga merah masuk ke rumah-rumah ngapain coba? Nyuri kolor hijau. Ya kan? Maling kolor merah apa nyuri kolor hijau. Naga merah masuk ke rumah-rumah. Ya, buktinya banyak orang kecelakaan, dari dulu juga banyak kecelakaan. Tapi karena kali ini dibikin spesial, Anda wah ke framing, seakan-akan itu benar-benar ya. Ini ada kecelakaan ini, dari dulu banyak yang lebih ngeri-ngeri, cuma nggak dimasukkan dalam berita. Banyak yang lebih ngeri-ngeri, ya. Sekali kecelakaan, ya, kecelakaan berantai, kecelakaan ini ya, banyak. Cuma nggak masuk.
Di depan rumah saya waktu saya kecil itu bolak-balik hampir tiap hari itu kecelakaan. Sampai ada yang dikelindes truk segala macam itu ya. Teman saya juga banyak yang meninggal karena kecelakaan. Ya, bukan karena kamera, bukan karena kamera. Teman saya banyak meninggal ya. Zaman saya SMP kan kalau naik motor kan suka kebut-kebutan kan. Ada geng motor apa sekali dulu geng motor kalau naik motor kebutuhan kalau turun dari gunung itu nyetirnya pakai kaki ya remnya nggak dipasang wah gaya-gaya begitu-begitu ya banyak yang mati goblok juga kan banyak yang mati ya. Nah itu bukan karena naga merah, bukan naga merah di atasnya. Yang dulu naga hijau, naga kuning, naga abu-abu dan segala macam. Ya naga itu, balonku ada 5, nagaku ada 5. Jadi naganya ada 5 sekarang. Oh dulu macam-macam aneh-aneh. Nah nubuatan-nubuatan itu sekarang yang jelek-jelek nubuatannya. Intinya supaya kalau dulu nubuat yang baik-baik supaya raja ngasih duit, ya supaya dibayar. Ya, kayak Bileam itu kan bernubuat ya kan supaya dibayar. Kalau sekarang para pendeta bernubuat supaya dibayar yang jelek-jelek supaya Anda ketakutan terus Anda nyumbang yang banyak ke gereja. Gitu. Jangan mau terpedaya dengan begitu ya. Ada banyak roh dusta itu ya selalu menyebar kemana-mana memberikan suara kenabian. Ciri khasnya yaitu tadi dari buahnya, tadi Nabi Mika bilang kan dari buahnya. Dari buahnya, nggak berbuah di musim harusnya berbuah. Saatnya sudah mulai musim gugur itu saatnya berbuah kan, saatnya mau panen, tapi ini nggak berbuah. Nah, banyak kalau Anda lihat para pendoa-pendoa syafaat yang tidak berbuah dengan marturia, dengan diakonia, dengan karakter, begitu dia ngomong macam-macam, tinggal saja ya, nggak usah diturutin. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari ilusinya dia, khayalannya dia sendiri. Tapi terjadi Pak, iya itu yang kamu bilang terjadi itu karena di kota Katigatuk sepertinya memang terjadi. Ya, di kota Katigatuk, jadi seakan-akan itu terjadi. Pokoknya kalau ada orang membawa nama Tuhan, tapi hidupnya tidak berbuah, buah roh dan buah jiwa-jiwa, diakonia, tidak bermarturia, ya, tidak ada mengasihi, mengampuni, memberkati, itu bukan dari Tuhan, ya, ditinggal saja, nggak apa-apa, ditinggal saja, nanti minta Tuhan tolong kita, gitu ya. Karena nabi-nabi di zaman perjanjian baru adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan rema. Beda dengan perjanjian lama. Ya, di perjanjian lama banyak nabi-nabi palsu, ya, yang mereka memiliki jabatan gara-gara sekolah nabi. Mereka punya sekolah kenabian, ya, sehingga mereka bisa jadi nabi. Nah, kalau sekarang nabi-nabi itu kalau seorang nabi bukan karena dilatih jadi nabi, tetapi karena dia penuh dengan Roh Kudus dan dia punya karunia, diberi karunia kenabian itu. Sehingga ketika dia memberikan suara kenabian, itu adalah karena dia dituntun oleh Roh Kudus. Tapi dari buahnya nanti kita tahu buahnya orang ini, yaitu diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau ada seorang nabi, kalau ada seorang hamba Tuhan, katanya dipakai Tuhan, tapi masih suka ngelaporin polisi pencemaran nama baik, ya itu dia bukan hamba Tuhan. Ya, kemungkinan besar dia sedang Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, kalau ada seorang hamba Tuhan yang nggak terima dikit-dikit pencemaran nama baik lapor polisi, ya. Ada hamba Tuhan yang laporin gereja lain ke polisi hanya gara-gara dia mau saingan sama dia, ya kan? Dia laporin polisi, mungkin dicari caranya buat lapor polisi. Hamba-hamba Tuhan saling melaporkan hamba Tuhan lain ke polisi, ya itu walaupun dia seakan-akan menunjukkan mujizat dan tanda ajaib, itu adalah palsu. Karena orang-orang yang disertai dengan tanda ajaib itu adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus, dengan rema, iman tadi kan. Tapi kemudian, ingat ini konteksnya perjanjian baru ya, beda dengan perjanjian lama. Saya ulangi ya, di perjanjian lama orang bisa jadi nabi karena dia sekolah, ada sekolah para nabi. Sama seperti
ya, sekolah teknik, sekolah ekonomi. Nah, zaman dulu namanya sekolah nabi. Di zamannya Paulus, zamannya Yesus, sekolah itu sekolah rabi, guru, ya. Untuk menjadi seorang guru, nanti dia ada faknya, jadi Farisi, jadi Sanhedrin, jadi apa? Jadi imam, jadi ahli Taurat, jadi begitu ya. Nah, kalau di zamannya Perjanjian Lama, sekolah kenabian, ya, makanya ada rombongan para nabi. Itu sekolah dipelajari. Nah, dengan apa? Dia ngajari tanda-tanda zaman segala macam, ya, ilmu perbintangan, astrologinya orang Yahudi, belajar apa namanya, mengamati zaman. Nah, itu diajari, ya, sekolah kenabian. Nah, kalau di zaman Perjanjian Baru, seorang menjadi nabi, dia harus nurut kudus. Dan perkataannya adalah perkataan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dia penuh Roh Kudus, otomatis akan berbuah jiwa dan berbuah karakter. Itu kan buah roh kan. Tapi ada nabi yang tidak berbuah jiwa dan karakter, itu nggak usah diturutin. Ya, ditengking saja mujizatnya. Ditengking saja ininya, nubuatannya. Lihat, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami satu bernubuat demi namaku. Nubuatannya nubuatan palsu. Mengusir setan demi namamu. Bukan mengusir setan benar-benar, seakan-akan dia mengusir setan. Seakan-akan. Karena apalagi sekarang, setannya setan jadi-jadian, alias ilusi. Ilusi ketemu ilusi, bukan sekedar psikologis juga. Tapi itu cuma ilusi saja, show off. Mengadakan banyak mujizat demi namamu, mujizat palsu. Pada waktu itu aku berkata terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal engkau. Ya, karena apa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Para nabi palsu ini, para pendeta palsu ini tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau ada seorang pendeta, ya, lalu melaporkan, ya, orang lain karena pencemaran nama baiknya dia, kemungkinan dia tidak masuk surga loh. Kemungkinan. Artinya tidak ada pengampunan di hatinya orang ini, walaupun mulutnya ngomongnya mengampuni. Kalau ada seorang pendeta ngelaporin adiknya sendiri ke polisi dan mau memenjarakan adiknya sendiri, kemungkinan pendeta ini tidak masuk surga loh. Karena pendeta ini tidak ada kasih, karena sebagaimana dia mau diampuni oleh Tuhan, dia harus memberikan pengampunan itu sebesar-besarnya bagi orang lain. Saya mengampuni tapi proses hukum tetap berjalan, itu salah. Yang namanya mengampuni, ya mengampuni. Nanti kamu dibilangi sama Tuhan Yesus kan, iya aku mengampuni kamu, tapi proses hukum tetap berjalan. Tetap masuk neraka maksudnya, ya kan? Ya, kamu diampuni, tapi proses hukum tetap berjalan. Nah itu, kalau kamu ngomong gitu sama saudaramu, maka Tuhan juga ngomong begitu sama kamu nanti di akhir zaman, ya kan? Itu, paham ya? Nah, lalu bagaimana kita, Pak? Lihat ya, ada 3 tadi ya, dosa Kain, dosa Bileam, dosa Korah, ya, dosa Kain. Karena ibadah ya, posesif, aku nggak dapat, kamu nggak dapat. Itu dosanya Kain. Kalau aku nggak dapat, kamu juga nggak dapat. Hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Ya, berebut Damaris. Kalau saya nggak dapat, kamu juga nggak dapat. Ada yang begitu ya, jangan ya. Itu dosa Kain. Ya, itu tes suka yang tidak dapat dikendalikan. Kita sama-sama mau berdiakonia, berbuat baik. Daripada berebut, yuk mau diambil saja, bilang baik-baik. Saya kasihkan, boleh. Ya, boleh cari dana sendiri. Nanti saya bikin yang lain. Nanti penatua juga paling boleh, nanti kita bikin yang lain juga. Ya boleh diambil alih ya, boleh. Tapi dananya ya harus dihabiskan dulu, untuk kasih makan dulu ya. Rekeningnya ditutup, ganti lagi yang baru. Supaya jelas dong, itu kan masalahnya pertanggungjawaban laporan keuangan. Ya, jangan nanti kita yang kumpulin duitnya terus kalian pakai. Ya dihabis-habisin. Karena kan banyak orang tidak suka membuka rekeningnya di masyarakat. Beda kalau di kita kan aturannya harus dibuka rekeningnya. Ya, semuanya sudah tuntas saya buka rekeningnya ya. Rekening-rekening yang ditagih itu sudah saya buka semua rekeningnya. Ya, nggak ada yang ketinggalan. Ya, luar biasa kan? Itu kalau kita memang niat. Kita itu memang itu sudah kita niatin ya. Sudah kita niatin, bukan iseng. Kita ini melakukan gini bukan iseng-iseng. Saya nggak dapat, kamu nggak dapat. Oh enggak, kita nggak begitu. Kita tetap jalan. Ya.
Tapi ada orang yang saya nggak dapat, kamu nggak dapat. Nah itu tadi ya dosa Kain itu loh. Ya, kalau dia nggak diterima persembahannya, Habil juga jangan. Posesif, cemburu, ya, rasa cemburu dengki yang luar biasa, tes suka yang tidak terkendali, hawa nafsu yang tidak terkendali. Ya, tapi ada lagi dosanya Bileam. Dosa Bileam itu dia berjual beli agama, ya, dia jual beli agama. Dia menggunakan agama untuk cari uang, untuk memanipulasi rakyatnya, ya. Hamba-hamba Tuhan sekarang gereja itu bisnis gereja ya, masjid apa segala macam itu dibisniskan ya, serius itu dibisniskan. Makanya akhirnya umatnya jadi tidak karu-karuan, nggak menemukan kebenaran. Makanya carilah komunitas yang berdiakonia dan bermarturia, yang hamba Tuhannya hidupnya sederhana, yang hamba Tuhannya tidak hedonisme, tidak hidup mewah. Tadi kalau Anda mengejar hedonisme, ya, kalau Anda mengejar kemewahan, maka kalau hamba-hamba Tuhannya mewah, jemaatnya bingung, ya, jemaatnya bingung. Karena ada orang-orang pendeta-pendeta yang masuk dengan pakaian perlente, atau hamba-hamba Tuhan atau apologet-apologet masuk dengan pakaian perlente, lalu atau dengan segala macam, terus ya cerita macam-macam, transfer ke sekian, hati-hati, ya, hati-hati. Terus gaya hidupnya dia luar biasa. Hati-hati ya, tiba-tiba terjadi perubahan gaya hidup. Dan dia akan menjual suara nubuatan itu. Suara kenabian itu dia akan jual. Suara kenabian itu macam-macam ya. Suara kenabian itu macam-macam. Tetapi orang-orang yang lemah imannya, akhirnya keseret juga. Ikut, wah, ikut tertakjub-takjub, terkagum-kagum. Karena dia lemah imannya. Karena dia nggak rajin baca Alkitab. Atau dia rajin baca Alkitab, tapi cara bacanya ngawur. Makanya ikut kelas evangelis. Ya, wah kan, pesan poncor lagi cari duit. Oh enggak. Ya, Anda belajar yang sungguh-sungguh. Ya, firman Tuhan. Banyak yang kaget-kaget. Ya, selama ikut kelas evangelis. Bulan Maret kita buka lagi kelas evangelis ya. Bulan Maret. Banyak yang kaget-kaget. Ternyata simpel sekali cara baca Alkitab. Tetapi ternyata apa yang di gereja itu beda banget dengan yang saya ajarkan. Beda banget. Karena simpel sekali, gereja bikin ruwet. Terus kemudian para nabi di gereja bernubuat, para pendoa syafaat bernubuat yang aneh-aneh. Kalian tambah takut di perwasitan kalian, sini nggak dapat apa-apa. Makanya diajarin bagaimana kalian bisa menguji suara-suara kenabian ini. Ya, dari firman Tuhan yang tertulis. Ya kan, firman Tuhan kan seperti pedang bermata dua, Ibrani 4, ya kan? Memisahkan pertimbangan-pertimbangan akal budi dengan pertimbangan rohani kita. Dari mana yang itu hasil ilusi, mana yang memang dari Tuhan? Dari yang tertulis. Nubuatan-nubuatan itu. Ya, kalau bilang naga merah, ya, di atas Indonesia. Naganya saja sekarang masih ditawan, ya kan? Naganya belum, nanti dari zaman baru dilepas lagi nanti. Dilepas, nanti ditawan lagi, dilepas lagi 1.000 tahun. Ya. Terus dosa Korah, yaitu keserakahan uang, ya, keserakahan uang dan memberontak, nggak suka dengan kebenaran, mereka memberontak, mereka mau uang. Intinya pokoknya dalam komunitas-komunitas mereka itu tujuan akhirnya adalah untuk mengumpulkan uang, keserakahan itu. Nah di Damaris ini kita peluangnya kecil kalau Anda mau serakah begitu, karena kita selalu berkala update SOP, terus kita riset. Makanya banyak orang yang kecewa terus jadi barisan sakit hati karena nggak bisa menguruk uang dari Damaris. Ya, Anda serius ya. Terus kemudian mereka kumpul jadi satu, musuh sama musuh yang tadinya musuhan kumpul-kumpul buat melawan Damaris. Nah, itu begitu ya. Karena banyak sekali orang berusaha mengambil uang dari Damaris, tapi kita nggak bisa.
Banyak sekali orang berusaha mengambil kesempatan dari komunitas itu dengan menghimpun dana buat dirinya sendiri. Ya kalau Anda membiarkan dengan keuangan yang tidak terbuka, ya akan terjadi. Tapi kalau keuangan itu selalu dibuka, ya nggak bisa. Makanya kita di open. Jangan Pak, nanti, wah dulu sempat di kiri ya. Jangan dibuka Pak, oh nggak bisa, kita buka. Kalau Anda takut nyumbang, ya jangan, nggak usah nyumbang. Anda lebih takut nama Anda tertulis di situ karena kita buka, apa Anda lebih takut uang itu nanti digelapkan oleh tempat? Nah itu pilihan Anda. Kalau rekening tidak dibuka, uang Anda bisa digelapkan sama dia tanpa Anda tidak berdaya. Tapi kalau rekening itu dibuka, nama Anda, tapi kan yang namanya Subroto, emang di dunia ini cuma satu yang namanya Subroto, ya kan? Broto. Apakah Subroto yang itu? Kan belum tentu kan? Jadi nggak usah resah. Lebih baik rekening itu dibuka terang-terangan daripada rekening itu ditutup diam-diaman. Ruang Anda juga nggak jelas. Iya kan? Sebenarnya kan begitu. Kalau Anda takut ya nggak usah. Jangan. Dulu kita pernah digiring untuk ditutup gitu. Saya nggak mau, nggak boleh, tetap harus dibuka. Harus dibuka rekeningnya itu. Uang masuknya jumlah berapa semua supaya orang tahu. Saldonya juga berapa supaya tahu. Jangan ada yang ditutupi. Nah itulah makanya akhirnya gereja mulai saling tutupan, bukan kasih menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu itu maksudnya mengampuni. Kalau ada salah, yang besar dikecilkan, yang kecil ditiadakan. Ya kasih itu menutup, maksudnya begitu, bukan untuk nutupin. Oh, ini bikin dosa udah diam saja ya, diam saja. Yang penting bagi hasil. Bukan, ya, bukan nutupin begitu. Ini ada yang bilang yang dimaksud naga adalah jus majus, nggak ada ya. Ruh aslinya adalah binatang naga, nggak ada ya. Nggak ada, bukan ya, bukan. Gog Magog di tanah Magog, artinya Gog yang di tanah Magog. Orang Gog di tanah Magog, seperti orang Jawa, orang Madura, tanah Madura, orang Sunda di tanah Jawa. Nah, itu ya, Gog di tanah Magog. Artinya, Gog di tanah Magog itu, orang akan memerangi tanahnya sendiri. Di akhir zaman itu, orang akan memerangi tanahnya sendiri. Tanpa sadar, dia menghancurkan buminya sendiri. Hari ini saja orang sudah mulai ya, orang menghancurkan dunia, menghancurkan tanahnya sendiri, ya, dengan apa? Ya dengan pemakaian yang ekstrim, pemakaian bahan kimia yang ekstrim, ya kan? Corona itu bukan dibuat oleh manusia ya, tapi dampak dari apa yang dibuat manusia. Pandemi-pandemi yang aneh-aneh itu dampak, itu namanya Gog di tanah Magog. Manusia akan menghancurkan diri sendiri di akhir zaman nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Gog Magog itu nanti setelah kerajaan 1000 tahun ya, bukan sekarang, masih jauh. Ya makanya karena orang-orang ini tidak membaca Alkitab dan jemaatnya nggak baca Alkitab. Jadinya meleset. Jangan, baca Alkitab yang baik. Bacalah Alkitab yang baik. Jangan nurut aja begitu. Taunya dari mana nubuat itu? Ya dari bacaan Alkitab. Kita baca logos itu dengan benar. Pesyatnya itu kudu tepat. Pesyatnya. Ya. Yacut macut, tukang racut, tukang terkejut, dan sampai kejut-kejut. Itu Yacut macut. Gog Magog, oh Yacut macut. Gog Magog, Yacut macut. Jangan ikut-ikutan Arab, itu ngawur, itu Muhammad itu nubuatannya Muhammad itu tuh ngopi-ngopi dari wahyu, itu ikut-ikutan. Gog di tanah Magog, ya, bukan Yacut macut, kejut-kejut, terkejut sampai kejut-kejut, bukan ya. Bukan. Yang benar dari Alkitab ya, Gog di tanah Magog. Ya. Nah, kemudian ya, bagaimana supaya kita jangan terperdaya dengan nubuatan ini? Kalau menghadapi nubuatan ini bagaimana? Nggak usah ditengking, saya tolak dalam nama Yesus nubuatan itu, ya nggak perlu juga, biasa saja, nggak akan terjadi kok. Nggak akan terjadi, nggak usah ditengking, nggak usah terjadi. Anda milikilah iman yang besar. Masa Anda lebih percaya nubuatan yang jelek daripada Yeremia 29 ayat 11? Apa Yeremia 29 11?
Nah, kita baca ya. Dari kemarin kan kita buka terus kan, tapi nggak pernah dibaca. Nanti ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu sudah mulai hamba Tuhan nakut-nakutin meden-medeni kamu. Ya, Anda percaya ini. Jangan percaya hamba Tuhan itu. Apalagi kalau hamba Tuhan itu nggak berdiakonia. Ya, hamba Tuhan itu tidak bermarturia dan berdiakonia. Tidak mengasihi, mengampuni, memberkati, malah ngelaporin ya sesama orang Kristen ke polisi gara-gara pencemaran nama baik. Itu nggak usah didengar. Ya, nggak usah didengar. Ya, percayalah Yeremia 29 ayat 11. Percayalah Roma 8 ayat 28. Kita buka dulu ya. Nah, ya, yang tadi ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang baik. Percayalah ini. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Makanya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan takut. Bagaimana mengasihi Tuhan? Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Nah, kan sudah diajarin. Ya, mengasihi Tuhan itu bukan datang ke gereja tiap hari, bukan jadi WL, bukan jadi penerima tamu, bukan. Mengasihi Tuhan itu ketika Anda memberikan makan kepada musuh-musuhmu. Ya. Saya itu memberi makan musuh-musuh siapa? Musuh saya. Orang-orang Islam. Yang mau berusaha membunuh saya malah kita kasih makan. Ya kan? Siapa yang paling hina di hidupmu? Itu yang kita kasih makan. Ya. Jadi jangan jemu memberi, biar mampu saja Pak. Nah berarti Anda tidak mengasihi Tuhan tuh. Kita disuruh mengasihi musuh-musuh kita. Ya. Makanya jangan ngutukin musuh-musuhmu, jangan dikutukin, kasihi dia. Karena Tuhan, bukan dia orangnya nyebelin, pengennya kita pelintir kepalanya, pengen kita tabokin, ya ilmu nggak seberapa, otak nggak seberapa, harta nggak seberapa, gundulmu segua beli. Nah, tetapi saya mengasihi, karena apa? Karena disuruh sama Tuhan Yesus, ya kan? Saya mengasihinya karena Tuhan. Bukan karena dia mah nggak layak untuk dikasihi. Tapi karena Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus, demi Tuhanku Yesus, maka aku tetap mengasihi orang-orang ini. Gitu. Maka rancangan yang baik dari Tuhan, maka segala sesuatu yang baik dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi jangan mau di framing sama nubuatan-nubuatan itu. Nanti ada seorang ini ya, ada orang di kita sampai takut ya mau pergi keluar kota gara-gara dengar nubuatannya Tony Daud. Nggak usah takut, pergilah dengan damai sejahtera. Gitu ya, sampai ada orang sampai takut ya kan dengar, sampai mau pergi kemana-mana takut karena dengar nubuatan Tony Daud. Saya bilang kalau kita percaya Tuhan Yesus, ya nanti kita dijaga sama Tuhan. Makanya kasihilah musuhmu, hiduplah di dalam rema. Nanti kita dengar sendiri suara Tuhan, jangan ngandelin suara Tuhan dari orang lain. Malah kita bisa uji suara Tuhannya dari orang lain. Ya, saya ngamatin orang-orang hamba Tuhan yang sering bernubuat ini banyak yang meleset loh. Kelenteng itu lebih tepat nubuatannya. Kenapa? Karena kelenteng itu berdiakonia. Sementara orang-orang ini nggak berdiakonia. Semua agama kalau melakukan diakonia dengan sungguh-sungguh, maka ada tuntunan Tuhan di situ loh. Walaupun tuntunan Tuhannya itu dengan caranya masing-masing. Sang welas asih itu akan menuntun. Masalah diselamatkan di sorga itu nanti. Yang penting di bumi ini itu adalah hukum alam semesta. Masalah tentang surga neraka itu nanti ya. Tapi kita lagi cerita hukum alam semesta. Sang cinta itulah
sistem. Agape itu adalah pemilik sistem hukum semesta ini ya. Sistem hukum kita itu, sang agape itu adil sekali. Adil sekali, nggak bisa dibohongin. Cinta itu nggak bisa dibohongin ya. Siapa nabur dia menuai, karena cinta. Siapa nabur dia nuai. Nah, begitu ya, supaya Anda jangan menuai. Ya, kalau Anda belum mengenal cinta itu, Anda datang sama sang cinta, Yesus Kristus. Tapi kalau Anda sudah hidup di dalam cinta, Anda masih menyimpan kebencian, kemarahan, maka tidak ada lagi penebusan. Anda kudu tabur ya tuai. Dan Anda akan menuainya lebih berat, karena Anda sudah mengerti kebenaran. Gitu ya. Nah, makanya jangan takut dengan nubuatan-nubuatan buruk, nggak usah ditenging-tenging, nggak usah di apa namanya, diteriak-teriakin ya. Nggak usah. Fokus saja, yang cool saja. Kalau Anda merasa gak nyaman, ya Anda pikir keluar dari pikiranku, ngomong. Kalau perlu begitu ya, statement. Ya, nubuatan jelek, perkataan jelek keluar dari kepalaku dalam nama Yesus. Ngomong, dalam nama Yesus, aku tenggin, mau jadi rocker Anda. Kan sampai ceritan begitu. Jangan, gak usah. Yang cool, kayak Tuhan Yesus kalau ngusir setan cool itu loh. Dalam nama Yesus pergi. Kayak dulu pendeta Yaya Sila, saya in memoriam. Kalau ngusir setan nggak pakai jeritan ya, cool banget ya. Ya tenang ya. Dalam nama Yesus setan pergi. Wah, cuman gitu doang dia. Setan pergi. Nggak jujur. Wah, nggak perlu begitu. Ya, nah itu pendeta-pendeta sekarang mah itu ilmunya kurang tuh kalau yang sampai begitu-begitu itu. Dulu yang pendeta Yaya Sila dalam nama Yesus setan pergi. Yang nggak pakai aksen, makanya nggak menarik karena nggak jadi tontonan kan. Pergi tiba-tiba pergi, dia melongo pergi. Loh, saya ada di mana Om? Loh, nggak tahu kamu tadi kesini sama siapa? Lo nggak tahu Om sama siapa? Nah, gitu ya. Tuhan Yesus membuka pikiran Anda dengan rema. Makanya setia sama logos, diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Rema itu kan tinggal tetap dalam hidupmu dan akan bergema. Sehingga kamu nggak perlu cari-cari nabi-nabi, minta dinubuatin, minta nggak usah hunting kemana-mana cari nabi. Nanti kejeblos suatu ketika kamu. Ya cari pendua syafat bilangnya apa? Harusnya Anda sendiri yang langsung sama Tuhan Yesus. Dengan cara itu tadi, rami logos itu tiap hari dengan apa langsung lakukan diakonia, marturia. Nah, supaya itu tinggal tetap, triggernya sudah benar diakonia marturia, supaya tinggal tetap Anda harus sangkal diri pikul salib setiap hari. Itu nanti akan rema itu akan menguat. Nanti Anda membaca Alkitab itu kayak nonton film itu keluar. Dan Anda bisa ngerti gema suara Tuhan di dalam ekonya suara Tuhan di telingamu. Itu mudah sekali dan itu memang begitu caranya. Ya, dan saya sudah membuktikannya. Bukan harus langsung wah kelecut tumbang-tumbang baru malah salah itu nanti. Saya nggak bilang semuanya salah, tapi nanti malah salah 90% nanti jadi salah. Ya. Jadi begitu ya, jadinya ya, jangan hati-hati ya pagi ini kita belajar. Jangan Anda digentarkan dengan nubuatan naga merah. Nggak ada itu ya. Nggak yang begitulah ya. Naga merah padam apa segala macam, nggak usah itu tuh. Naga merah padam itu kayak ularnya mitos-mitos begitu, nggak usah ya, nggak usah pikiran begitu. Oh tapi yang lain juga itu sama tadi, nabi-nabi palsu tadi 400 nabi nubuatannya bisa sama, itu nggak beda. Oke, kalau Anda di dalam Tuhan Yesus, Anda tidak perlu takut dengan naga merah, kuning, hijau di langit yang biru, Anda nggak perlu takut ya. Meletus naga hijau dor, Anda nggak perlu takut. Pokoknya Yeremia 29 ayat 11, Roma 8 ayat 28. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Dengan apa? Mengasihi musuhmu. Kalau kamu tidak mengasihi musuhmu, jangankan naga merah. Ya nggak usah naga merah. Ya, kolor hijau pun akan datang ke rumahmu. Nggak usah sampai naga merah. Kolor hijau pun akan berandong itu kan datang ke rumahmu si kolor hijau itu. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda tidak mengasihi musuhmu itu ya itu tadi. Kolor hijau pun datang. Nggak usah naga merah.
Nanti kolor merahnya dicuri sama itu tetangga. Wah, mungkin begitu ya. Nangkap ya. Serius ya, saya ini ngomong bercanda tapi serius ya. Nggak perlu takut ya. Saya berapa kali, wah dinubuatin nanti akan begini, wah saya tenang-tenang saja. Wah, sionya jiong, tenang saja. Yang penting saya ikuti hukumnya Tuhan. Akil balik, pindah, bar mitzvah, pindah. Jadi jangan takut ya. Nanti kalau dia naga merah dinyanyiin merah, kuning, hijau di langit yang biru, gitu ya. Gitu ya. Jangan takut. Nah, terakhir ya. Lihat ya. Terakhir banget ya nih ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Saudaraku yang kasih, ingatlah, mereka menjelang akhir zaman nanti akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, di akhir zaman nanti akan tampil pengecek-pengecek, pencemooh ya. Biasa itu ya. Mereka itu pemecah belah yang hanya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Apa tanpa Roh Kudus? Tanpa yang jeblak-jeblak, yang sandalawas, bukan. Tanpa rema, hidupnya itu nggak punya rema. Hidupnya nggak rema, atau punya remanya dari remanya Benihin, bukan remanya Alkitab, bukan remanya Tuhan Yesus. Meleset. Ya, meleset remanya. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya, dasar iman kita yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus di dalam rema itu. Kalau berdoa itu jangan latah. Panjang lebar, muter-muter, ngalor ngidul. Anda sendiri bingung. Kayak tadi. Ini ya, kami ngajari. Bukan dimarahin. Bukan apa-apa, cuma ngasih tahu. Ya, terima kasih atas pujiannya. Emang tadi Om Dika nyanyi buat memuji Bu Vivin. Wah, itu Om Pak Alex bisa marah. Terima kasih ketika pujiannya setengah jam Bu Vivin dipuji-puji sama Om Dika. Wah, kalau saya mah istri saya dipuji-puji sama Om Dika setengah jam tak marahin, langsung tak labrak Om Dika. Apa lo maksudnya? Suatu ketika kami lagi konser ya, terus si WL ini bilang, ya tepuk tangan untuk Tuhan. Wah, semua tepuk tangan tuh 10.000 orang tuh ya waktu di gedung gitu ya. Terus si WL ini tiba-tiba, terima kasih. Udah ngajar, kamu tadi bilang tepuk tangan untuk Tuhan, sekarang kamu bilang terima kasih, berarti kan kamu tadi tepuk tangan kan tepuk tangannya kamu kan, udah ngajar, ini nipu nih. Nah itu yang gitu-gitu Mas ya, kita mulai perbaiki. Bukan marah loh Bu Vivin, ini dia lagi kasih tahu, ini lagi contoh betapa kita suka latah begitu ya, nggak apa-apa. Tadi itu nggak apa-apa, nggak dimarahin Tuhan, nggak dikutuk jadi kodok dalam tempurung juga. Enggak, kamu tadi lagi cerita betapa orang-orang itu banyak akhirnya kita latah di dalam ibadah kita, tuh ya, karena kita nggak berdoa dalam Roh Kudusnya itu, kita memang konsep-konsep itu tuh kebawa dari gereja lama, konsep-konsep itu kebawa dari cara-cara lama, ya kan, muter-muter berdoa yang muter-muter cenderung hanya kemana-mana. Tuhan berkati Pak Paul yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu. Wah, berarti kamu sambil tidur nih, kamu sebagian dengar, sebagian gak dengar. Firman Tuhan itu selalu penuh. Kalau dengar tuh jangan separuh-separuh. Nah itu tadi ya bahasa-bahasa lata. Tuhan, kami akan mendengar kita akan mendengar sebagian firman Tuhan. Pantesan kamu tidak bertumbuh. Loh, setiap kali ada orang ngomong didengar cuma separuh. Kalau dengar tuh jangan separuh-separuh. Semuanya, iya, enggak. Nah itu tadi ya, kita mesti punya pemahaman yang benar ya. Tadi itu nggak masalah ya, jadi jangan khawatir kalau yang ngomong, cuman itu tadi saya lagi cerita, ini nih kalau itu coba ya logika itu dipakai beneran, itu nanti jadi lucu. Kita akan mendengar sebagian firman dari Tuhan. Loh, yang sebagian lagi nggak didengar. Iya, tapi kan firman Tuhan banyak loh. Hari ini kalau saya ngomong sekian, itulah firman Tuhan. Ya itu didengar, dilakukan semuanya. Kalau separuh otak tadi cuma dengarnya cuma naga merah, kuning, hijau saja. Anda nanti nyanyi di rumah merah, kuning, hijau. Terus ditanya sama istrimu tadi doa fajar, Pak Paul bawa firman Tuhan apa?
Tadi apa ya, merah kuning hijau, ya apa ya, pokoknya merah kuning hijau. Namanya sebagian dengernya, soalnya tadi kan sambil ngantuk-ngantuk 3 rakaat kan. Gitu ya, haleluya. Nah, terus ya, jadi kita harus memelihara diri kita dalam kasih Allah, dalam agape, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup kekal. Agape itu harus dirawat tiap hari. Jangan sampai luput ya, cinta itu, cintamu pada suami, pada istrimu, pada anak-anak, pada sesama, pada semua orang itu harus kita rawat. Cinta kita pada Tuhan itu kita rawat setiap hari. Setiap hari harus kita rawat. Jangan miss, jangan lewat. Tunjukkanlah belas kasihan kepada yang ragu-ragu. Kalau ada ragu-ragu, ya diajak, dirangkul. Kalau ada orang cari-cari, ya diartik. Kalau ada yang ragu-ragu, tahu nggak bedanya ragu-ragu sama orang cari-cari? Orang cari-cari itu Anda ngomongin kayak apa, ngeyel terus ya. Makanya saya bilang, kalau hari Minggu, nanya jawab, bukan buat eyel-eyelan. Anda bertanya yang saya ngerti dan saya jawab. Anda kurang paham, Anda tanya lagi. Tapi bukan buat eyel-eyelan. Kalau hari Senin sampai Jumat boleh eyel-eyelan sama saya. Tapi kalau hari Minggu, ya jangan buat eyel-eyelan, buat nanya dan buat dijawab. Tapi kalau itu ya, kalau malam Senin sampai Jumat itu boleh eyel-eyelan. Itu kalau orang ragu-ragu itu bingung. Nah, kita rangkul, buluh yang terkulai jangan diputuskan, sumbu yang pudar nyalanya jangan malah dipadamkan. Yo susah aja Pak, itu batu sandungan buat kita semua. Ya jangan ngusir-ngusir orang. Kalau sudah masuk dalam komunitas jangan diusir, ya. Kecuali yang dia terus nanti berzina sana sini, ya, langsung blok aja. Ya langsung tegur terang-terangan kalau yang berzina, bolak-balik berzina, sengaja nyamperin satu-satu, dibesukin, mau buat berzinain satu-satu, kan kurang ajar. Kurang ajar, ada, tapi nggak boleh di sini, langsung sikat. Saya malah langsung tak sengakin kalau udah begitu ya, itu berarti dia nggak tulus hatinya, memang jahat. Kita suruh usir, kalau begitu usir, jangan ada dalam perkumpulan kita, karena akan ngeracunin kita semua. Ya, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas dari api. Yang ragu-ragu itu, tunjukkanlah belas kasihan, ya, disertai ketakutan pada orang lain juga, bencilah pakaian mereka. Selamatkan mereka dengan jalan mereka merampas dari api. Makanya kadang-kadang saya keras sekali ya, supaya itu terngiang-ngiang. Merampas dari api itu gimana sih? Merampas dari api itu gimana sih? Jangan ya, itu nanti kebakar. Jangan ya, kan nggak begitu kan? Jambak kepalanya, goblok lu, masuk api itu mati kamu nanti. Itu namanya ngerampas dari api itu begitu. Bukan, jangan ya, nggak begitu. Tarik yang keras. Kaget orangnya kadang-kadang ngamuk. Itu loh ada api, mati nanti kamu. Gitu ya. Itulah kita merampas dari api. Lempar pakai batu kalau perlu, digaplok itu kalau perlu buat menyelamatkan dia. Kayak Amsal kan bilang kan, seorang sahabat memukul itu buat nyelamatin dia. Seorang musuh itu mencium dengan berlimpah-limpah. Ya, oke ya. Hari ini lama lagi ya, nggak apa-apa ya. Benci lagi. Tapi gini, kita kan sayang sama mereka, mengasihi mereka. Tapi jangan terus kita ikut berdosa. Itu. Ada orang lesbian masuk dalam komunitas dulu ya di Belanda. Pendetanya ketakutan, diusir. Jangan. Tapi nanti mencemar. Loh, dia masuk sudah lesbian, bukan dia masuk terus dia cari korban di dalam. Ada orang masuk terus dia cari korban di dalam, ditidurin satu-satu. Wah, itu kita usir langsung. Nggak benar, berarti kamu datang memang niatnya udah busuk. Tapi kalau dia memang lesbian, dia mau mencari kebenaran, ya jangan diusir. Sambil kita lihat ini orang mau ngapain. Nah, gitu ya. Itulah bedanya. Ada bencong, ada transgender masuk, Anda nggak terima, ya jangan. Kasihan ya, gereja-gereja itu seringkali menolak transgender ya. Jangan. Ini ketularan Pak. Ya siapa bilang ketularan? Dikasih tahu. Jangan dipaksa, dikasih tahu dengan hati tadi ya. Dengan lemah lembut kita kasih tahu. Ini ya, lihat ya, Yesus itu kalau sama jemaat orang awam yang berdosa, dia kasih tahu dengan lemah lembut.
Kalau sama orang Farisi dan ahli Taurat sama pendeta-pendeta lah gitu ya, hajar, jebret. Tetapi ada orang yang melakukan dosa berulang-ulang, ya itu juga jangan. Kalau sudah masuk dalam komunitas kita ajarin dia, ya. Tapi jangan kalau ada sudah masuk, jangan dia sengaja nidurin ya dalam dosa seks itu ya diusir, jangan datang lagi ya. Kami nggak bisa terima. Tapi kan doa bilang, oh enggak, kita harus jauhkan dari orang ini, dari kecemaran ini, ya. Serahkanlah pada iblis supaya jiwanya bisa diselamatkan. Itu ya, Tuhan Yesus memberkati.